ya, sehingga kita dapat berkumpul mengangkat kita dan mengangkat kita ke perbuatan yang langkah melaksanakan sholat kita berjamaah dan sholat kita dengan sholat tarawih berjamaah. Kemudian salawat dan salam kita selamat kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya dan sahabat kita semua dan sahabat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kami akan informasikan hasil promol pada malam kemarin itu malam pertama berjumlah 450.000 rupiah. Alhamdulillah ini jazakallahu. Semoga Allah berjamaah kita yang Allah sampaikan, Allah mudahkan segala urusannya, Allah mudahkan segala persoalan dan permasalahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk yang akan memberikan tutup dan imam pada malam hari ini yaitu Bapak Ustaz Haji. Jadi alhamdulillah beliau sudah dari tengah-tengah kita. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mantap. Pada hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Hari pertama bulan Ramadan, alhamdulillah, suasana juga cuaca cukup cerah, sangat mendukung sekali untuk ibadah kita. Di mana ibadah Ramadan ini yang sudah kita nanti-nantikan sejak bulan Rajab, betul ya Bapak ya? Di mana di bulan Rajab itu kita berdoa pada saat bulan Rajab itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikna Ramadan. Jadi semoga dimuliakan bulan Rajab sampai karena Allah kepada bulan Ramadan. Ya hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Ya bulan Ramadan bagaimana kita ketahui adalah bulan suci umat Islam, bulan yang bisa disebut juga bulan mulia. Tetapi tidak termasuk ke dalam 4 bulan haram, 4 bulan arba'un hurum yang dimaksud dalam surat Al-Taubah ayat 3 ayat 3 dimaksudkan arba'un hurum, 4 bulan haram. Di mana 4 bulan haram yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu dijelaskan kembali oleh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Sesungguhnya zaman ini telah berjalan berputar sebagaimana perjalanan awalnya. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, yang mana satu tahun ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan yang pasti berurutan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kemudian Rajab yang berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Jadi dijelaskan 4 bulan haram itu adalah termasuk di antaranya bulan Rajab. Tapi tidak disebutkan bulan Ramadan. Terus kenapa bulan Ramadan disebut bulan yang mulia? Ya ternyata itu kita bisa baca keterangannya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Surat Al-Baqarah 185 adalah kepanjangan dari surat Al-Baqarah 183. 183 kita sama-sama tahu ya.
billahi samil alim min syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu sebagai dasar dari kita berpuasa. Tapi bulan puasanya sendiri disebut sebagai bulan haram itu di ayat 185. Ya. Syahru Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Quran. Jadi kemuliaan bulan Ramadan itu adalah karena turunnya Quran di bulan tersebut. Sehingga dia disebut bulan mulia. Padahal sebelum turunnya nanti bulan Ramadan itu adalah bulan-bulan kering di Arab sana. Bulan-bulan yang dihindari untuk bersafar. Jadi dengan turunnya Quran ini menjadi suatu bulan yang suci. Nah, istilah suci dan mulia ini itu adalah karena adanya bulan, adanya turunnya Quran juga antara Ramadan dan Al-Quran itu susah sekali dipisahkan yang menjadi bulan yang mulia. Untuk menjadi orang-orang yang mulia, makanya kita harus membaca Al-Quran. Nabi Muhammad disebut sebagai Rasul yang mulia karena di dalamnya adalah termasuk ke dalam Al-Quran di dalamnya. Jadinya Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana adab Nabi Muhammad itu. Adab Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mulia, sehingga Nabi Muhammad disebut Rasul yang mulia. Itu sebagai dasar daripada kenapa bulan ini disebut mulia. Oleh karena itu ada juga beberapa keterangan yang dibuatkan kita ada 10 keterangan kenapa bulan Ramadan itu disebut hari yang mulia. Di mana 10 keterangan ini menjadikan kita seharusnya bersemangat untuk mengisi bulan-bulan Ramadan tersebut. Apa saja kemuliaan bulan Ramadan itu akan saya perinci satu-satu. Di mana yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan maghfirah atau bulan pengampunan. Dari hadis riwayat Bukhari Muslim tentang amal saat puasa Ramadan, Abu Daud berkata, siapa saja yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan pengharapan ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban lahu, maka pada matinya dijamin. Jadi Ramadan itu kita harus bergembira menyambutnya. Ya, dengan itu kita akan diampuni dosa-dosa kita. Itu yang disebut sebagai bulan maghfirah. Yang kedua, Ramadan itu kenapa disebut mulia? Karena pahala yang berlipat ganda yang diberikan. Kalau kan kita di bulan Rajab, kemuliaannya karena kita setiap melakukan ibadah diganjar 2 kali lipat. Begitu pula dengan dosa yang kita lakukan akan diganjar dengan 2 kali lipat. Tapi kita masih dibutuhkan untuk bulan Ramadan, karena Ramadan itu ternyata derajatnya lebih tinggi. Setiap amal ibadah kita dikalikan 10 sampai dengan 700. Apa dasarnya? Ya, dasarnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Dan satu kebaikan dilipatkan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Amalan-amalan sunat di bulan Ramadan pahalanya dianggap setara dengan amalan wajib. Hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Huzaimah. Itu juga ini adalah saatnya kita mengejar pahala. Kalau kemarin kita kelewatan, banyak bermain game, banyak film, banyak berkembang gurau. Nah, saatnya kali ini kita untuk melupakan ibadah-ibadah kita. Yang ketiga, kenapa bulan suci Ramadan sangat mulia? Itu karena bulan ini dibukakan pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Hadis riwayat Muslim tentang tujuan berpuasa di bulan Ramadan yaitu jika datang bulan Ramadan terbuka pintu surga selebar-lebarnya dan tertutup pintu neraka serapat-rapatnya dan setan-setan terbelenggu. Ya, apakah benar setan-setan terbelenggu? Tertutup pintu neraka serapat-rapatnya dan setan-setan terbelenggu. Ya, apakah benar setan-setan terbelenggu? Buktinya masih banyak tuh katanya yang minum-minum di luar, ada yang main-main.
setan ini adalah bentuk makhluk ya. Sedangkan kalau yang berbuat orang-orang itu adalah tidak perbuatan. Jadi setan mempengaruhi dia, kemudian dia berbuat menjadi kejahatan, jadi dia menjadi setannya. Ya, jadi bukan makhluk setan yang disebut ini menurut saya, tapi kelakuan dia sudah menyerupai dengan setan. Yang keempat, kenapa bulan suci Ramadan disebut bulan yang mulia? Karena pada bulan Ramadan ini adalah bulan berpuasa, di mana puasa itu adalah ibadah yang istimewa. Hadis qudsi riwayat Bukhari Muslim tentang keistimewaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya, kecuali puasa. Puasa itu untuk aku, dan aku yang membalasnya, karena dia orang yang beriman meninggalkan syahwat dan makanan karena aku. Yang halal, makanan itu halal bagi kita, dari rezeki yang halal. Istri adalah halal untuk kita gauli, tetapi dilarang, kita tinggalkan, kita taat pada aturan yang disebutkan oleh Rasulullah. Sehingga atas kalau Allah langsung mengganjarnya dengan aku yang akan mengganjarnya langsung. Ya, jadi inilah kemuliaan daripada bulan puasa. Amal ibadahnya diberikan ganjaran langsung dengan Allah. Apabila Allah ridho, tidak untuk kemungkinan pintu surga bagi kita yang melalui puasa dengan baik dan sesuai dengan aturan yang terbatas. Yang kedua, mengapa bulan suci Ramadan disebut bulan yang mulia? Karena orang yang berpuasa itu dicintai oleh Allah. Puasa itu menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari berkata sebagai berikut: kalau aku telah mencintai seseorang hamba, aku akan menjadi pendengaran untuk telingannya dan menjadi penglihatan untuk matanya, menjadi pegangan untuk tangannya dan menjadi langkah untuk kakinya. Jadi semua sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, mengapa bulan suci Ramadan disebutkan bulan yang mulia? Karena di bulan ini inilah doa-doa kita dikabulkan, sebagaimana Quran surat Al-Baqarah 186 tadi. Dan sambungannya artinya, dan bila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, katakanlah bahwa aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila dia berdoa, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan beriman kepadaku. Jadi salah satu doa diterima adalah beriman dulu kepada Allah, mengikuti semua perintahnya, menjauhi larangannya, baru doa itu bisa dikabul. Berdoa di bulan Ramadan memiliki 4 kekhususan yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. 3 doa yang tidak ditolak. Pertama, doa orang yang berpuasa hingga berbuka, doa pemimpin yang adil, dan doa orang yang teraniaya. Allah mengangkat doa mereka ke langit, demi kebesaranku, engkau pasti akan bertolong menjadi sekarang. Jadi kita saat ini yang berpuasa, manfaatkanlah untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Yang lebih spesifik berdoa itu jangan sampai tidak spesifik ya, tapi tidak salah sasaran. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada hamba-Mu yang banyak. Dikasih rezeki, dikasih jalan. Tapi dia tidak menunjukkan bahwa jalan yang benar, tapi tunjuk jalan yang salah, korupsi, dan dapat dari hidup hedon takut akhirnya kan gitu. Jadi harus dilatih dari rezeki yang kau ridho yang kau berkahi, lebih spesifik lagi lebih baik. Yang ketujuh, mengapa bulan suci Ramadan itu disebut bulan yang mulia? Karena di bulan Ramadan ini kita mengharapkan turunnya Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan Allah menurunkan malam yang sangat mulia. Begitu mulianya malam tersebut, Allah mengatakan bahwa nilainya lebih dari 1000 bulan. Yang seperti kita sama-sama ketahui disebutkan dalam surat Al-Qadr, lebih spesifik di ayat 3.
Dikatakan mulia karena malam itulah awal Al-Quran diturunkan. Beberapa hadis sahih meriwayatkan Lailatul Qadar tidak, itu ada pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Seperti diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Ahmad, Lailatul Qadar adalah di akhir bulan Ramadan, tepatnya di 10 malam terakhir, yaitu malam-malam ganjil, malam ke-21, ke-23, 25, 27, atau 29. Barang siapa yang mengerjakan qiyamul lail sholat malam pada malam tersebut karena mengharap ridhoku, maka diampuni dosanya yang lampau dan yang akan datang. Masya Allah. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kita di 10 hari terakhir, kalau kita beriktikaf di sholat secara di musola ataupun di masjid-masjid untuk kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-8, mengapa bulan Ramadan itu disebut bulan yang mulia? Itu karena kita berpuasa dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan kita. Dalam para ahli meneliti bahwa dengan berpuasa itu kita mengistirahatkan organ-organ pencernaan kita, meningkatkan kekebalan tubuh. Bahkan ada yang disebutkan bahwa dengan berpuasa itu antibodi kita akan memakan sel mati, dan termasuk juga adalah penyakit-penyakit seperti bakteri, virus, sel kanker, dan lain sebagainya. Yang ke-9, bulan suci Ramadan disebut bulan mulia karena kita dengan lulusnya masuk bulan Ramadan dengan diberkahi Allah, maka kita masuk surga melalui pintu khusus. Hadis riwayat Bukhari mengatakan sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan yang akan dilewati oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti. Tidak dibolehkan seorang pun melewatinya selain mereka. Ketika memasuki pintu tersebut, semua kemudian pintu tersebut akan ditutup selama-lamanya. Jadi hanya khusus bagi mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang ke-10, yang terakhir, mengapa bulan suci Ramadan disebut bulan yang mulia? Karena setelah kita berpuasa 1 bulan penuh, kita nantinya akan bisa minum air telaga Rasulullah yang disebut telaga Al-Kautsar. Dari hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Baihaqi disebutkan, barang siapa di bulan Ramadan memberi makan pada orang yang berbuka puasa, maka itu menjadi ampunan bagi dosa-dosanya dan mendapat pahala yang sama seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidak semua kami punya makanan untuk diberikan kepada orang yang berbuka. Beliau berkata, Allah memberikan pahala kepada orang yang memberi buka puasa, meski sebutir kurma, seteguk air, atau setetes susu. Barang siapa yang memberi minum orang yang berpuasa, maka Allah akan memberinya minum di telaga, di mana dia tidak akan haus untuk selama-lamanya hingga dia masuk surga. Jadi berbahagialah bahwa sebenarnya yang masuk ke dalam jadwal untuk mengisi takjil, ya, karena pahalanya luar biasa seperti yang saya sebutkan tadi. Demikian yang kami sampaikan 10 hal yang menyebabkan kenapa bulan suci Ramadan disebut bulan yang mulia. Semoga diberkati kita bersama. Yang salah adalah dari hamba yang doib, yang benar dari Allah dan Rasulnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jenazah nama keluarga dan Bapak ini saat ini program yang saya sampaikan tentang 10 pertama bulan Ramadan ini bisa di bulan ini kita hadirkan pahala yang bisa diraih di bulan suci Ramadan. Hari ini kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Malam
kelahiran sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul menangkapkan kita, mengingatkan kita kebutuhan yang langkah melaksanakan sholat kita berjamaah dan sholat kita dengan sholat tarawih berjamaah. Kemudian salawat dan salam kita selamat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat dan keluarganya, sholat kita semua bersama sama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kami akan informasikan hasil promol pada malam kemarin di tempat pertama berjumlah 450.000 ya. Alhamdulillah ini jazakallahu. Semoga Allah berjalan jaya, Allah memperkedakan, Allah memudahkan segala urusannya, Allah memudahkan segala persoalan dan permasalahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk yang akan memberikan buku dan tema pada malam hari ini yaitu Pak Ustaz Haji. Jadi alhamdulillah beliau sudah dari tengah-tengah kita. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi mantap. Pada hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Hari pertama bulan Ramadan, alhamdulillah, suasana juga cuaca cukup cerah, sangat mendukung sekali untuk ibadah kita. Di mana ibadah Ramadan ini yang sudah kita nanti-nantikan sejak bulan Rajab, betul ya Bapak ya? Di mana di bulan Rajab itu kita berdoa pada saat bulan Rajab itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikna Ramadan. Jadi semoga dimuliakan bulan Rajab sampai kata umur kami kepada bulan Ramadan. Ya hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Ya bulan Ramadan bagaimana kita ketahui adalah bulan suci umat Islam, bulan yang bisa disebut bulan mulia. Tetapi tidak termasuk ke dalam 4 bulan haram, 4 bulan arba'un hurum yang dimaksud dalam surat Al-Taubah ayat 3 ayat 3, di mana disebutkan arba'un hurum, 4 bulan haram. Di mana 4 bulan haram yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu dijelaskan kembali oleh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Sesungguhnya zaman ini telah berjalan berputar sebagaimana perjalanan awalnya. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, yang mana satu tahun ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan yang masih berurutan, yaitu Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Kemudian Rajab yang berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Jadi dijelaskan 4 bulan haram itu adalah termasuk di antaranya bulan Rajab. Tapi tidak disebutkan bulan Ramadan. Terus kenapa bulan Ramadan disebut bulan yang mulia? Dan ternyata itu kita bisa baca keterangannya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Surat Al-Baqarah 185 adalah kepanjangan dari surat Al-Baqarah 183. 183 kita sama-sama tahu ya. Alhamdulillah
sami'u alim al-Faisalaji, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu sebagai dasar dari kita berpuasa. Tapi bulan puasanya sendiri disebut sebagai bulan haram itu di ayat 185. Ya. Syahru Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Quran. Jadi kemuliaan bulan Ramadan itu adalah karena turunnya Quran di bulan tersebut. Sehingga dia disebut bulan mulia. Padahal sebelum turunnya nanti bulan Ramadan itu adalah bulan-bulan kering di Arab sana. Bulan-bulan yang dihindari untuk bersafar. Jadi dengan turunnya Quran ini menjadi suatu bulan yang suci. Nah, istilah suci dan mulia ini itu adalah karena adanya bulan, adanya turunnya Quran juga. Apa Ramadan dan Al-Quran itu susah sekali dipisahkan yang menjadi bulan yang mulia. Untuk menjadi orang-orang yang mulia, makanya kita harus membaca Al-Quran. Nabi Muhammad disebut sebagai Rasul yang mulia karena di dalamnya adalah termasuk ke dalam Al-Quran di dalamnya. Sehingga Aisyah radhiyallahu Quran ditanya bagaimana adab Nabi Muhammad itu. Adab Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mulia, sehingga Nabi Muhammad disebut Rasul yang mulia. Itu sebagai dasar daripada kenapa bulan ini disebut mulia. Oleh karena itu ada juga beberapa keterangan yang disebutkan kita ada 10 keterangan kenapa bulan Ramadan ini disebut hari yang mulia. Di mana 10 keterangan ini menjadikan kita harusnya bersemangat untuk menuju bulan-bulan Ramadan tersebut. Apa saja kemuliaan bulan Ramadan itu akan saya perinci satu-satu. Di mana yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan maghfirah atau bulan pengampunan. Dari hadis riwayat Bukhari Muslim tentang amalan saat puasa Ramadan, Abu Daud berkata, siapa saja yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan pengharapan ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban lahu maka pada matinya dahulu. Jadi Ramadan itu kita harus bergembira menyambutnya, sehingga dengan itu kita akan diampuni dosa-dosa kita. Itu yang disebut sebagai bulan maghfirah. Yang kedua, Ramadan itu kenapa disebut mulia? Karena pahala yang berlipat ganda yang diberikan. Kalau kan kita di bulan Rajab, kemuliaannya karena kita setiap melakukan ibadah diganjar 2 kali lipat. Begitu pula dengan dosa yang kita lakukan akan diganjar dengan 2 kali lipat. Tapi kita menjadi tuntutan untuk bulan Ramadan, karena Ramadan itu ternyata derajatnya lebih tinggi. Setiap amal ibadah kita diganjar 10 sampai dengan 700. Apa dasarnya? Ya dasarnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Yang satu kebaikan dilipatkan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Amalan-amalan sunat di bulan Ramadan pahalanya dianggap setara dengan amalan wajib. Hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Huzaimah. Itu juga ini adalah saatnya kita mengejar pahala. Kalau kemarin kita kelewatan, banyak bermain game, banyak film, banyak bergurau. Nah saatnya kali ini kita untuk melupakan ibadah-ibadah kita. Yang ketiga, kenapa bulan itu Ramadan sangat mulia? Itu karena bulan ini dibukakan pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Hadis riwayat Muslim tentang tujuan berpuasa bulan Ramadan yaitu jika datang bulan Ramadan terbuka pintu surga selebar-lebarnya dan tertutup pintu neraka serapat-rapatnya dan setan-setan terbelenggu. Ya, apakah benar setan-setan terbelenggu? Tertutup pintu neraka serapat-rapatnya dan setan-setan terbelenggu. Ya, apakah benar setan-setan terbelenggu? Buktinya masih banyak tuh katanya yang minum-minum di luar, ada yang main-main. Jadi
bentuk setan ini adalah bentuk makhluk ya. Sedangkan kalau yang berbuat orang-orang itu adalah tidak perbuatan. Jadi setan dia, kemudian dia berbuat menjadi kejahatan, ya itu yang menjadi setannya. Ya, jadi bukan makhluk setan yang ini menurut saya, tapi kelakuan dia sudah menyerupai dengan setan. Yang keempat, kenapa bulan suci Ramadan disebut bulan yang mulia? Karena pada bulan Ramadan ini adalah bulan berpuasa, di mana puasa itu adalah ibadah yang istimewa. Hadis qudsi riwayat Bukhari Muslim tentang keistimewaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya, kecuali puasa. Puasa itu untuk aku, dan aku yang membalasnya, karena dia orang yang beriman meninggalkan syahwat dan makanan karena aku. Yang halal, makanan itu halal bagi kita, dari rezeki yang halal. Istri adalah halal untuk kita gauli, tetapi dilarang kita tinggalkan, kita taat pada aturan yang disebutkan oleh Rasulullah. Sehingga atas kalau Allah langsung mengganjarnya dengan aku yang akan mengganjarnya langsung. Ya, jadi inilah kemuliaan daripada bulan puasa. Amal ibadahnya diberikan ganjaran langsung dengan Allah. Apabila Allah itu tidak untuk kemungkinan pintu surga bagi kita yang melalui puasa dengan baik dan sesuai dengan aturan yang terbatas. Yang kedua, mengapa bulan suci Ramadan disebut bulan yang mulia? Karena orang yang berpuasa itu dicintai oleh Allah. Puasa itu menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari berkata sebagai berikut: kalau aku telah mencintai seseorang hamba, aku akan menjadi pendengaran untuk telingannya dan menjadi penglihatan untuk matanya, menjadi pegangan untuk tangannya dan menjadi langkah untuk kakinya. Jadi semua sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, mengapa bulan suci Ramadan disebutkan bulan yang mulia? Karena di bulan suci inilah doa-doa kita dikabulkan, sebagaimana Quran surat Al-Baqarah 186 tadi. Dan sambungannya artinya, dan bila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, katakanlah bahwa aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila dia berdoa, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan beriman kepadaku. Jadi syarat doa diterima adalah beriman dulu kepada Allah, mengikuti semua perintahnya, menjauhi larangannya, baru doa itu bisa dikabul. Berdoa di bulan Ramadan memiliki 4 kekhususan yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. 3 doa yang tidak ditolak. Pertama, doa orang yang berpuasa hingga berbuka, doa pemimpin yang adil, dan doa orang yang teraniaya. Allah mengangkat doa mereka ke langit, demi kebesaranku, engkau pasti akan kutolong tidak sekarang. Jadi kita saat ini sedang berpuasa, mantapkanlah untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Yang lebih spesifik berdoa itu jangan sampai tidak spesifik ya, tapi tidak salah sasaran. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada hamba-Mu di nyawa yang banyak. Dikasih rezeki, dikasih jalan. Tapi kita tidak menunjukkan bahwa jalan yang benar, tapi tunjuk jalan yang salah, korupsi, dan dapat hidup hedon kita atau akhirnya kan gitu. Jadi harus dilihat dari rezeki yang kau ridho yang kau berkahi, lebih baik lebih baik. Yang ketujuh, mengapa bulan suci Ramadan itu disebut bulan yang mulia? Karena di bulan Ramadan ini kita mengharapkan turunnya Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan Allah menurunkan malam yang sangat mulia. Begitu mulianya malam tersebut, Allah menggambarkan bahwa nilainya lebih dari 1000 bulan. Yang seperti kita sama-sama ketahui disebutkan dalam surat Al-Qadr, lebih spesifik di ayat 3.
Dikatakan mulia karena malam itulah awal Al-Quran diturunkan. Beberapa hadis sahih meriwayatkan Lailatul Qadar tidak itu ada pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Seperti diriwayatkan oleh hadis Imam Ahmad, Lailatul Qadar adalah di akhir bulan Ramadan, tepatnya di 10 malam terakhir, yaitu malam-malam Ganjil, malam ke-21, ke-23, 25, 27, atau 29. Barang siapa yang mengerjakan qiyamul lail sholat malam pada malam tersebut karena mengharap ridhoku, maka diampuni dosanya yang lampau dan yang akan datang. Masya Allah. Jadi yang sampai tinggalan kita di 10 hari terakhir, kalau kita beraktivitas di sholat antara di musola ataupun di masjid-masjid untuk kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-8, mengapa bulan Ramadan itu disebut bulan yang mulia? Itu karena kita berpuasa dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan kita. Banyak para ahli meneliti bahwa dengan berpuasa itu kita mengistirahatkan organ-organ pencernaan kita, meningkatkan suhu kekebalan tubuh. Bahkan ada yang disebutkan bahwa dengan berpuasa itu tubuh kita akan memakan sel-sel mati dan termasuk juga adalah penyakit-penyakit seperti bakteri, virus, sel kanker dan lain sebagainya. Yang ke-9, bulan suci Ramadan disebut bulan mulia karena kita dengan lulusnya masuk bulan Ramadan dengan diberkahi Allah, maka kita masuk surga melalui pintu khusus. Hadis riwayat Bukhari mengatakan sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan yang akan dilewati oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti. Tidak dibolehkan seorang pun melewatinya selain mereka. Ketika memasuki pintu tersebut, semua kemudian pintu tersebut akan ditutup selama-lamanya. Jadi hanya khusus bagi mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang ke-10, yang terakhir, mengapa bulan suci Ramadan disebut bulan yang mulia? Karena setelah kita berpuasa 1 bulan penuh, kita nantinya akan bisa minum air telaga Rasulullah yang disebut telaga Al-Kautsar. Dari hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Baihaqi disebutkan, barang siapa di bulan Ramadan memberi makan pada orang yang berbuka puasa, maka itu menjadi ampunan bagi dosa-dosanya dan mendapat pahala yang sama seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidak semua kami punya makanan untuk diberikan kepada orang yang berbuka. Beliau berkata, Allah memberikan pahala kepada orang yang memberi buka puasa meski sebutir kurma, seteguk air atau setetes susu. Barang siapa yang memberi minum orang yang berpuasa, maka Allah akan memberinya minum di telaga, di mana dia tidak akan haus untuk selama-lamanya hingga dia masuk surga. Jadi berbahagialah bahwa sebenarnya yang masuk ke dalam jadwal untuk mengisi takjil ya, karena pahalanya luar biasa seperti yang saya sebutkan tadi. Demikian yang kami sampaikan 10 hal yang menyebabkan kenapa bulan suci Ramadan disebut bulan yang mulia. Semoga bisa bagi kita bersama. Yang salah adalah dari hamba yang doib, yang benar dari Allah dan Rasulnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini semoga yang sudah sampaikan tentang 10 pertama bulan Ramadan ini bisa kita di bulan ini kita hadirkan pahala yang bisa kita raih di bulan suci Ramadan. Hari ini kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Jami'an Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلوا سنة تراويح جميعا رحمكم الله صلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد الله أكبر اللهم الحمد الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Sunatan tarawih jami'an rahimahumullah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسوا أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. صلى الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيي العزيز الجبار المتكبر سبحان الله
الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يأمل ولا شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة
حتى مطلع الفجر الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا ربنا لك كما ينبغي لجلاله سلطانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين وبالصلاة معجلين وبالصلاة هادين وبالزكاة فاعلين وبالمال مطالبين وبالحق راضين وبالهدى متمسكين وعن الأرض مقتدين وفي الدنيا جاهلين وفي الآخرة راضين وبالقضاء راضين وإنا ما الجاهلين البلاء صالحين فتختار محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة داخلين وإلى الرواتب والدين وإلى الجنات داخلين ومن النار ناجين وعلى سائر الحرامة قائدين ومن شرور متجاوزين ومن سلوك واستغراق ولباس المتلازمين ومن طعام الجنات آخرين ومن لسان وآخرين مصطفى جاهلين أخلق وبارق واحسن واحسن مالين الذين أنعمت عليهم من النبيين والمؤمنين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الخير من الله وكفى بالله عليما والحمد لله رب العالمين. صلوا سنة ترون صلوا سنة وجدنا رحمكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
rabbuna wa rabbul malaikatu wa ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridha wal jannah wa a'udzu bika min